Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hamidan Nuri Sultani. Aku berasal dari kelompok A7 dengan NIM G0025081. Jadi kali ini aku akan menjelaskan mengenai kondisi-kondisi dari skenario 1 sampai skenario 3. Kita mulai dari skenario 1 saja ya. Kita mulai dulu. Jadi sini ada Tok Dalang yang berusia 65 tahun datang ke rumah sakit A dengan keluhan nyeri di bagian punggung bawah sejak 1 minggu yang lalu. Dokter mengatakan bahwa terdapat gangguan struktur pada tulang belakang Tok Dalang. Nah, di sini kita disuruh untuk menjelaskan struktur anatomi vertebrae yang meliputi osa, ligamenta, dan articulatio. Ini bisa dilihat di sini adalah osa vertebrae. Teman-teman semua, tubuh kita itu seperti menara yang berdiri tegak, dan penopangnya adalah columna vertebralis ini, yaitu tulang belakang. Nah, Tok Dalang ini 65 tahun, dia tadi ada nyeri di regio lumbalis. Nih, bagian sini regio lumbalis. Untuk memahami penyebabnya, maka kita perlu menelusuri 3 struktur pentingnya, yaitu ada osa, yaitu tadi ligamenta, dan articulatio. Kita lihat dulu yang ini, columna vertebralis ini tersusun dari 33 segmen tulang yang disebut vertebrae, dari leher hingga tulang ekor. Nah, di sini nggak sama semuanya, jadi tulangnya ada berbeda. Ini ada bagian-bagiannya, yang bagian atas yaitu 7 vertebrae cervicales. Ini bagian tengah kita, bagian punggung kita itu ada 12 tulang vertebrae thoracicae. Serta di bagian bawahnya yang tadi Tok Dalang sakit itu adalah 5 tulang vertebrae lumbales. Serta bagian bawahnya tadi sacrum. Sacrum ini 5, jadi sacrum ini tuh nggak satu tulang gitu, tapi dia adalah gabungan dari itu 5 sacrales yang menyatu hingga membentuk os sacrum ini. Lalu bagian bawahnya yaitu coccyx, itu ada 4 coccygeae yang membentuk os coccygeus. Nah, teman-teman semua, mengapa tadi Tok Dalang sakit di bagian lumbalis? Karena bagian lumbalis ini menopang berat badan paling besar. Tak heran, tadi Tok Dalang kan dia berusia 65 tahun ya. Dia itu mengalami bagian nyeri di sini karena memang di sini sangat rentan, apalagi di usia tua. Nah, setiap vertebrae ini teman-teman memiliki corpus vertebrae sebagai penopang berat tubuh. Ada arcus vertebrae yang melindungi medulla spinalis, serta ada foramen vertebralis sebagai kanal saraf, serta ada juga ini prosesusnya, yaitu prosesus spinosus dan transversus untuk perlekatan otot. Semua ini teman-teman itu bekerja seperti struktur baja penyangga tubuh manusia. Kini kita beralih, tadi kan sudah kita bahas yang osanya, kini kita beralih ke ligamen. Ligamen ini dia menjaga setiap tulang kita agar tetap sejajar dan mencegah gerakan yang berlebihan. Bayangkan saja ini tidak ada ligamennya, tulang-tulang akan bertemu secara langsung, lalu tidak ada yang seperti ininya bagian tek gitu. Maka tulang-tulang ini bisa saja dia tidak sejajar dan ada juga gerakan yang berlebihan. Makanya perlu dicegah dengan adanya ligamen. Nah, ligamen ini ada juga ligamen longitudinal anterius yang ini ada longitudinal anterius, jadi bagian posterior, ini ada anteriornya yaitu bagian depan. Ada juga ligamentum flavum. Mana ligamentum flavum? Ya, ada juga ini ligamentum flavum di antara lamina, serta juga ada juga ligamentum interspinal. Ligamentum interspinal ini dan supraspinal. Nih, supraspinal ligamen ini di sepanjang tonjolan spinosus. Nah, seiring usia ligamen ini kehilangan kelenturannya, teman-teman. Ibarat tali karet yang tadi mengeras. Nah, inilah yang menyebabkan kekakuan dan nyeri seperti yang dialami Tok Dalangnya. Oke, lanjut. Nah, kemudian kita akan lanjut ke artikulasionya. Artikulasio atau sendi vertebrae ini, sendi-sendi pada tulang belakang ini disebut articulationes vertebrales. Nah, ada 2 tipe utama, yaitu articulatio invertebralis, ya, dia artinya tuh ada di antaranya, dan ini tuh berisi sendi cartilago di antara corpus vertebrae yang berisi discus intervertebralis dengan inti lembut nucleus pulposus. Ada juga articulatio zygapopicialis. Mana sih? Nah, ini articulatio zygapopicialis. Seperti ini, teman-teman.
Ini sendi sinovial kecil di antara processus articularis. Nah, jika nukleus pulposus itu menonjol ke belakang dan menekan saraf spinal, kondisi ini disebut hernia nukleus pulposi. Salah satu penyebab klasik nyeri punggung bawah. Jadi dapat kita simpulkan dari tadi itu tulang itu untuk menopang, serta ligamen itu untuk menstabilkan, dan sendi itu untuk menggerakkan. Saat salah satunya terganggu, keseimbangan tubuh pun teruntuk. Maka dari itu, peran kita itu adalah untuk menjaga fleksibilitas tulang belakang agar bisa menjaga dasar postur tubuh. Sehingga kalau kita tua nanti seperti tok dalang, kita bisa tidak nyeri atau tidak kaku, karena tadi kita sudah setelah tadi kita membahas skenario 1, kita akan masuk ke skenario 2. Yaitu ada seorang anak bernama Dudung, dia berusia 9 tahun, datang ke IGD setelah jatuh dari pohon mangga. Nah, Dudung ini terjatuh dengan posisi miring ke kiri. Saat ini Dudung mengalami kelemahan gerak dan kehilangan sensasi di sepanjang lengan kirinya. Dokter kemudian mencurigai kalau ada cedera pada plexus brachialis kirinya. Dokter menduga ada cedera di sini. Kemudian kita akan bahas dulu, jelaskan rangkaian dan susunan dari plexus brachialis. Oke, kita akan bahas. Jadi kita bahas dulu dari asal dan jalur. Ini plexus brachialis ini adalah anyaman saraf kompleks yang berasal dari rami ventralis saraf spinal C5 hingga T1 nih. Dari rami terminalis terus dia akan ke sana. Dari akar saraf tersebut nanti akan terbentuk suatu jaringan yang saling berpadu dan bercabang untuk melayani seluruh fungsi gerak dan rasa di ekstremitas atas. Nah, secara anatomi, serabut saraf ini keluar dari tulang belakang bagian servikal bawah dan torakal atas, lalu melewati celah di antara dua otot penting, yaitu musculus calenus anterior dan musculus calenus medius, yaitu sebuah ruang sempit yang disebut spasium interscalenum. Setelah itu, plexus ini meluncur di bawah clavikula atau tulang selangka, melewati fossa axillaris atau ketiak kita, dan akhirnya itu akan menyebar ke seluruh lengan. Bisa dilihat seperti ini ya, dia nantinya akan menyebar. Jika kita melihat dari arah superior ke inferior, dari arah superior ke inferior, plexus ini seperti sungai besar yang memuara ke berbagai cabang kecil. Setiap cabang ini akan menginervasi otot-otot tertentu, maka akan memberikan kekuatan dan sensasi halus bagi kita jika kita melakukan gerakan yang kita lakukan, mulai dari kita mengangkat bahu hingga menggenggam benda-benda kecil. Jadi plexus brachialis ini tadi memberikan kekuatan kita. Untuk susunan anatominya, plexus brachialis ini tersusun sangat sistematis, yaitu memiliki 5 bagian utama yang sering dihafal dengan urutan radices, kemudian ke trunci, kemudian ke divisiones, kemudian ke fasciculi, kemudian ke rami terminalis, yaitu cabang akhir nih, bisa dilihat. Ini sebenarnya urutannya seperti ini. Lalu kita bahas dulu kalau radices atau akar itu berasal dari saraf spinal C5, C6, C7, C8 dan T1. Kemudian ada trunci, bagian batangnya ini dia dari kelima akar itu ada tiga batang ya. Ada trunkus superior, ada trunkus medius, dan ada trunkus inferior. Trunkus superior ini berkisar antara C5 sampai C6, kemudian trunkus medius itu C7, dan trunkus inferior itu C8 sampai T1. Divisiones atau cabang ini terbagi menjadi 2, yaitu divisio anterior dan divisio posterior ya. Nah, kemudian ada fasciculi atau berkas ini kumpulan-kumpulan serabut. Bagian-bagian ini kemudian akan bergabung membentuk 3 berkas utama ya, yang namanya sesuai posisinya terhadap arteria axillaris. Ada fasciculus lateralis, ada fasciculus posterior, dan ada fasciculus medialis. Kemudian kita masuk ke rami terminalis atau cabang akhirnya. Nah, dari sinilah kemudian nanti akan muncul saraf-saraf besar lengan, yaitu nervus musculocutaneus untuk menggerakkan otot flexor lengan atas. Ada juga nervus axillaris untuk menginervasi bahu, ada juga nervus radialis untuk mengatur ekstensor lengan, kemudian ada juga nervus medianus untuk mengatur sebagian besar otot flexor dan otot tangan halus. Kemudian ada nervus ulnaris yang berperan pada sisi medial lengan dan jari kelingking. Mungkin kalau kita lihat susunan ini tampak rumit,
tapi sebenarnya sangat logis, seperti sebuah pita jalan saraf yang mengatur koordinasi antara kekuatan dan kepekaan seluruh anggota atas. Dalam kasus Dudung, ini gaya tarik mendadak pada bahu kiri ini menyebabkan peregangan berlebih pada trunkus superior nih pada sini, yaitu kombinasi antara akar C5 dan C6. Kalau di sini dikenal sebagai paralysis R. Duchenne, salah satu bentuk cedera plexus brachialis yang paling klasik. Otot-otot yang paling sering terkena adalah musculus deltoideus, ada musculus bicep brachii, ada musculus brachialis, dan musculus supinator. Akibatnya, bahu kemudian kehilangan kemampuan abduksi, siku tidak dapat menekuk, dan lengan berada dalam posisi pronasi. Tangan tampak menggantung dengan telapak menghadap ke belakang, disebut juga waiter stiff position. Kita lihat lagi Dudung ini. Kemudian, seperti seseorang yang menunggu uang tip, pasien juga bisa kehilangan sensasi pada bagian lateral lengan dan lengan bawah karena distribusi sensorik saraf C5 dan C6 terganggu. Dalam jangka panjang, tanpa terapi dan rehabilitasi, otot-otot tersebut dapat mengalami atrofi yang menyebabkan deformitas permanen. Cedera seperti ini sebenarnya sering terjadi pada bayi baru lahir ya teman-teman, karena akibat tarikan saat persalinan atau obstetric palsy, maupun pada anak-anak yang jatuh dengan posisi bahu teregang seperti yang dialami oleh Dudung ini. Maka dari itu, pemahaman jalur anatomi plexus sangat penting agar dokter dapat menentukan letak lesi, apakah itu tadi di akar, apakah tadi di batang, atau tadi di cabang-cabang terminalnya, dan akhirnya menentukan tindakan yang tepat mulai dari fisioterapi hingga pembedahan rekonstruktif. Kemudian kita lanjut kepada skenario yang ketiga, yaitu ada Minho di sini yang berusia 33 tahun yang merupakan seorang atlet lari cepat atau sprint. Suatu hari ketika dia sedang berlatih, Minho ini tiba-tiba mengeluh nyeri hebat di tungkai kanan atasnya. Nah, berdasarkan kasus tersebut, mari kita jelaskan anatomi regiofemoralis yang meliputi tadi ada osa, ada muskuli, dan ada inervasi. Nah, kita masuk saja di sini. Nah, regiofemoralis ini dia tulang utama pada regio ini adalah os femur, ya, tulang terpanjang ini. Dia ini ada kaputnya, ada bagian-bagian lainnya. Nah, ujung proksimalnya ini berartikulasi dengan acetabulum ossis coxae yang membentuk articulatio coxae. Yang bagian sini. Nanti ini akan berartikulasi dengan ini akan membentuk articulatio coxae. Sementara di bagian ujung distal ini nanti dia akan bersendi dengan tibia dan membentuk articulatio genus. Nah, di bagian posterior femur ini terdapat linea aspera yang itu untuk tempat perlekatan berbagai otot besar paha. Kemudian muskuli otot paha itu terbagi menjadi 3 kompartemen yang ada anteriornya, yang ada bagian medialnya, juga ada bagian posterior. Kita mulai dari bagian anteriornya, yaitu musculus quadriceps femoris dan musculus sartorius yang berfungsi sebagai ekstensor lutut. Kemudian bagian medialnya yaitu musculus adductor longus, serta ada brevis dan ada magnus. Jadi ini untuk menarik paha ke arah medial. Tadi kan sudah anterior, sudah medial, maka kita masuk ke posteriornya, yaitu ada musculus biceps femoris, ada juga musculus semitendinosus nih, ada musculus semitendinosus, ada juga musculus semimembranosus yang gunanya untuk menekuk lutut kita dan meluruskan panggul. Nah, cedera yang dialami oleh pelari seperti Minho ini itu dia adalah hamstring strain, yaitu robekan mikroskopis pada otot posterior tadi yang muskulinya yang pokoknya akibat kontraksi mendadak. Nah, inervasi paha itu berasal dari 2 plexus besar, yaitu plexus lumbalis yang nantinya akan memberikan nervus femoralis untuk kompartemen anterior dan nervus obturatorius untuk kompartemen medial. Plexus sacralis ini ya tadi kan sudah lumbalis. Kemudian ada plexus sacralis, yaitu untuk menurunkan nervus ischiadicus yang menginervasi otot-otot posterior. Semua saraf ini bekerja secara sinergis untuk menjaga koordinasi gerakan, kekuatan, dan keseimbangan pada tungkai bawah. Jadi setiap langkah manusia itu bergantung pada harmoni anatomi. Tulang itu tadi untuk menopang, otot menggerakkan, saraf mengatur.
Kasus Minho mengingatkan kita untuk memahami anatomi, agar kita bisa memahami kehidupan dalam bergerak. Dari 3 kasus di atas, Dalang itu tadi mengajarkan Penia stabilitas, Dudung mengingatkan tentang koneksi saraf, dan Minho memperlihatkan kekuatan sistem muskuloskeletal. Tubuh manusia bukan sekadar struktur, tetapi simfoni yang diatur dengan presisi anatomi. Oke, saya kira itu tadi laporan saya dari skenario 1, 2, dan 3. Oke, terima kasih.